Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murlida. Saya merupakan guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sambas, Kalimantan Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPT dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Program studi akidah akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor peserta 78622412954 dan NIM 24011202554. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Sambas dengan mata pelajaran akidah akhlak, materi menghindari durhaka kepada kedua orang tua dengan modal pembelajaran PBL. Berikut video praktek pembelajaran saya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka asa tumpuan harapan tumbang membentuk jiwa berakhlakul karimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan. Hayya nanu nabda'u bid dirasah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir. Hadir semuanya? Oh ya, hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran.
Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian, hal baik apa yang sudah kalian lakukan di rumahnya tadi pagi, subuh, ataupun semalam, ataupun kemarin. Hal yang baik, hal baik apa saja yang sudah kalian lakukan? Ya, Faira. Menyapu rumah dan mengepel lantai. Menyapu rumah dan mengepel lantai. Ayo, siapa lagi? Hal baik apa? Iya. Ngambil kain ibunya untuk kait baju, hanger ya, untuk dijemur pakaiannya. Ya, ayo siapa lagi? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur, masya Allah. Berarti hal baik yang sudah dilakukan, kalian lakukan luar biasa karena sudah membantu orang tua. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Adab terhadap tetangga dan lingkungan. Bapak cek dulu terlebih dahulu. Oh ya, pakaiannya ini rapikan dulu, rapikan, dimasukkan ke dalam. Cek sampah yang ada di bawah bangku kalian terlebih dahulu supaya. Oke, kita akan memasuki pelajaran materi hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak, yaitu materinya menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Sebelum memasuki materi ini, ada baiknya Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Keluar dari kelas, kalian harus dapat memahami contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua. Itu yang harus kalian tahu setelah keluar dari kelas ini. Kalian dapat memahami contoh dan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, adapun tujuan yang kedua yaitu mengetahui akibat perilaku durhaka kepada orang tua. Nah, melalui kisah Kan'an. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian dapat mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kita dapat mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Maka sebelum memasuki pelajaran ini, kita amati terlebih dahulu gambar yang ada yang Bapak tayangkan. Oke, yang pertama gambar apa ini? Ibu hamil. Ibu hamil. Ibu mengandung ya, sama. Ibu hamil, ibu mengandung sama. Nah, yang kedua, Ibu menyusui. ya, ibu menyusui. Yang ketiga, ayah berusaha menggendong menjadi landasan pendakian anaknya di atas bukit. Artinya apa? Artinya ayah siap untuk menjadi benteng supaya anaknya sukses. Nah, kita akan belajar tentang materi kita, yaitu menghindari durhaka kepada kedua orang. Nah, kita harus menghindari apa? Menghindari sikap durhaka kita kepada kedua orang tua. Nah, dalam ajaran Islam dikenal dua istilah akhlak. Yang pertama adalah akhlak apa?
Ahlak mahmudah. Yang ke ahlak mahmudah apa artinya? Adalah ahlak terpuji. Nah, ahlak mahmudah adalah ahlak yang terpuji. Salah satu contoh ahlak yang terpuji dengan orang tua adalah Dengan selalu berkata sopan dan santun. dengan selalu berkata sopan dan santun. Nah, kedua, ahlak apa? Ahlak mazmumah. Apa itu ahlak mazmumah? Ahlak tercela. Oh, udah tahu ya, ahlak tercela. Berarti lawan kata dari ahlak mahmudah, ahlak terpuji. Nah, salah satu contoh ahlak tercela dengan orang tua adalah durhaka kepada orang tua. Salah satu contohnya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Membentak siapa? Dan ucapkanlah kepada mereka. Siapa ini mereka? Kedua orang tua. Perkataan yang mulia. Nah, kita sebagai anak harus mematuhi orang tua. Jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua kita perkataan Siapa namanya? Nur Rafael ke warung. Enggak, Mak. Enggak mau, malas. Itu tidak boleh. Yang harusnya kita lakukan adalah perkataan yang mulia. Kita harus menuruti apa yang disuruh oleh orang tua, kecuali hal yang buruk. Oke, selanjutnya Nabi Muhammad SAW berpesan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kita ulang sama-sama. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nah, yang artinya apa? Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Jadi keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ya terletak pada murkanya orang tua. Jadi jangan sekali-kali kalian membentak, mengatakan tidak mau mengikuti suruhannya, perkataannya. Inayah mandi, Mak enggak mau, belum, enggak boleh ya. Jamilah, dah lepaskan HP-nya, ngaji dulu. Enggak, Mak, main HP. Nah, enggak boleh itu.
Tidak boleh. Jadi kalau waktunya ngaji ngaji, waktunya sholat sholat. Disuruh pastinya orang tua akan menyuruh hal yang baik, tidak akan menyuruh hal yang buruk. Nah, kemudian kita akan melakukan tayangan video, yaitu kisah Kan'an. Anak durhaka. Bertahun-tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun hanya beberapa orang yang beriman kepadanya. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama ketuanya adalah Upaira. Kelompok kedua ketuanya adalah Inayah. Nah, kasihkan ke Inayah. Ingat ya, ada 3 yang kalian diskusikan. Nah, apa tapi Yang pertama, menyulitkan rezeki datang. Yang kedua, mendapatkan petaka dan kesedihan. Yang ketiga, jauh dari keberkahan. Dan yang keempat, haram masuk surga. Yang kelima, tidak diterima amalnya. Yang keenam, amal terhapus. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang apa tadi materinya? Tentang durhaka, menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Ada ya mungkin yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya? Ayo. Oh ya. Pak, bagaimana kalau kita disuruh oleh ayah kita membeli minuman keras? Bagaimana kalau kita disuruh orang tua membeli barang yang haram, yaitu minuman keras? Gimana anak-anak, ada yang bisa menjawab? Boleh atau tidak? Kalau kita tidak menuruti orang tua, tadi katanya akan durhaka. Tapi ini barang yang haram, apakah boleh? Ada yang bisa jawab? Hah? Ah ya, Inayah. Apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa Inayah tidak boleh? Karena haram. Betul. Tepuk tangan untuk Inayah. Kan sudah Bapak sampaikan tadi, kita boleh menuruti orang tua atau menaati orang tua apabila yang disuruhnya, apabila yang diperintahkannya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik, jangan diikuti, tapi ditolak secara tadi, secara lemah lembut. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita simpulkan sama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sudah selesai membuat rangkumannya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Artinya hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Minggu depan, ingatkan, minggu depan kita akan belajar kembali masih tentang durhaka kepada kedua orang tua dengan tujuan pembelajaran yang berikutnya. Alhamdulillah sudah selesai. Bisa di bukunya dikemaskan semuanya. Kita pulang.
Oke, sebelum pulang kita refleksikan terlebih dahulu, kita ingatkan nanti kalian di rumahnya, ingat ya, jangan sampai melukai hati orang tua kita ya. Orang tua kita adalah ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dalam perut. Akhirnya kita lahir ke dunia. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak untuk membesarkan kita. Nah, seorang ayah yang membantu ibu untuk mencari rezeki supaya kita tumbuh dengan kuat, dengan sehat, supaya kita lebih dewasa, lebih sukses nantinya kalau sudah besar. Ingat ya, jangan sampai sakiti hati orang tua kita yang paling berjasa dalam hidup kita, karena dia yang sudah melahirkan kita ke dunia, yaitu ibu. Ingat juga, sholat 5 waktu harus dilaksanakan, ngaji tiap hari harus dilaksanakan supaya kita menjadi orang yang berbakti pada orang tua, orang yang bertakwa. Untuk pelajaran berikutnya tadi udah Bapak sampaikan, yang udah Bapak kasihkan PR itu nanti kalian isi. Kita akan belajar masih tentang tentang apa? Tentang durhaka kepada, menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Oke, kita Bapak kemaskan dulu. Dah, kita baca doa. Alhamdulillahirabbil Dah, Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Bapak Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang kita sholawat dulu semuanya sambil pulang nanti ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dah, lanjut. Barisan ini pulang. Rapikan tempat duduknya. Umairah, rapikan dulu. Langsung pulang ya. Maka asa tumpuan